Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Inji, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal tes SBMPTN Matematika yang terkait dengan logaritma. Pada kesempatan ini, kalian juga dapat menguji pemahaman kalian terkait dengan logaritma dengan cara menghentikan sementara video ini setiap soal telah muncul dan mencoba untuk mengerjakannya secara mandiri terlebih dahulu. Setelah mencoba mengerjakan soal yang diberikan, kalian dapat memeriksa apakah cara pengerjaan soal kalian telah tepat. Namun, jika kalian masih mengalami kesulitan, kalian dapat melanjutkan video ini untuk mempelajari bagaimana cara mengerjakan soal tersebut. Kita mulai dari soal yang pertama. Jika X memenuhi persamaan, log basis 4 dari log basis 4 dari X dikurang log basis 4 dari log basis 4 dari log basis 4 dari 16 sama dengan 2, maka tentukan nilai dari log basis 16 dari X. Kalian dapat mencoba untuk mengerjakan soal tersebut terlebih dahulu secara mandiri. Dan berikut adalah pembahasannya. Pertama-tama, kita ubah numerus 16 menjadi bentuk pangkat 4 pangkat 2 karena basisnya adalah 4. Kemudian kita gunakan sifat ketiga dari logaritma dengan memindahkan pangkat pada numerus menjadi koefisien. Kemudian, karena basis dan numerusnya adalah sama, maka kita dapat menggunakan sifat ke-9 dengan mengubah log basis 4 dari 4 menjadi 1. 2 dikali 1 sama dengan 2. Sekarang kita ubah basis 4 menjadi bentuk pangkat 2 pangkat 2. Dan agar basis tidak berpangkat, maka kita gunakan sifat ketujuh dari logaritma dengan memindahkan pangkat pada basis menjadi pangkat inverse pada numerus menjadi 2 pangkat 1 per 2. Kemudian kita gunakan sifat ketiga dengan memindahkan pangkat pada numerus menjadi koefisien, dan kita gunakan kembali sifat ke-9 untuk menyederhanakan log basis 2 dari 2 menjadi 1. 1 per 2 dikali 1 sama dengan 1 per 2. Sekarang kita gunakan kembali cara yang sebelumnya dengan mengubah basis 4 menjadi bentuk pangkat 2 pangkat 2. Dan kita ubah 1 per 2 menjadi bentuk pangkat yakni 2 pangkat negatif 1 berdasarkan sifat ketiga dari bentuk eksponen. Dan agar basis tidak berpangkat, maka kita gunakan kembali sifat ketujuh dengan memindahkan pangkat pada basis menjadi pangkat inverse pada numerus, menjadi negatif 1 per 2. Kemudian kita gunakan sifat ketiga dengan memindahkan pangkat tersebut menjadi koefisien. Kemudian kita gunakan sifat ke-9 untuk menyederhanakan log basis 2 dari 2 menjadi 1. Negatif 1 per 2 dikali 1 sama dengan negatif 1 per 2. Negatif bertemu negatif menghasilkan positif. Kemudian agar dapat dihitung, konstanta 1 per 2 kita pindahkan ke ruas sebelah kanan menjadi 2 dikurang 1 per 2 sama dengan 3 per 2. Kemudian, agar persamaan tersebut dapat diselesaikan, maka ruas sebelah kanan kita ubah menjadi bentuk logaritma berbasis 4 seperti ruas sebelah kiri, menjadi log basis 4 dari 4 pangkat 3 per 2. Kemudian, log basis 4 kita coret, menyisakan log basis 4 dari X sama dengan 4 pangkat 3 per 2. Kemudian, 4 tersebut kita ubah ke bentuk pangkat menjadi 2 pangkat 2, dan kita gunakan sifat keempat dari bentuk eksponen dengan mengalikan pangkat 2 dengan 3 per 2 menjadi 2 pangkat 3 atau 8. Untuk memperoleh nilai X, kita ubah kembali ruas sebelah kanan menjadi bentuk logaritma berbasis 4 seperti ruas sebelah kiri, menjadi log basis 4 dari 4 pangkat 8. Kemudian log basis 4 kita coret menjadi X sama dengan 4 pangkat 8. Berdasarkan yang kita ketahui, X sama dengan 4 pangkat 8, kita akan menghitung nilai dari log basis 16 dari X dengan mensubstitusi nilai dari X. Kemudian, kita ubah basis 16 menjadi bentuk pangkat 4 pangkat 2 karena numerusnya adalah 4.
Kemudian, agar basis tidak berpangkat, maka kita gunakan sifat logaritma yang ketujuh dengan memindahkan pangkat pada basis menjadi pangkat inverse pada numerus, yakni 4 pangkat 8 per 2 atau 4 pangkat 4. Kemudian kita gunakan sifat ketiga dari logaritma dengan memindahkan pangkat tersebut menjadi koefisien. Dan kita gunakan sifat ke-9 untuk menyederhanakan log basis 4 dari 4 sama dengan 1. Kemudian 4 dikali 1 sama dengan 4. Kita masuk ke soal yang kedua. Jika log basis 2 dari A dikurang 2 log basis 2 dari B sama dengan 2, dan log basis 2 dari B dikurang 2 log basis 2 dari A sama dengan negatif 1, maka tentukan nilai A dikali B. Kalian dapat mencoba untuk mengerjakan soal tersebut secara mandiri terlebih dahulu. Dan berikut adalah pembahasannya. Untuk mengerjakan soal tersebut, kita akan menyederhanakan persamaan 1 dan persamaan 2 satu per satu. Dimulai dari persamaan pertama, kita akan memulai dengan menggunakan sifat ketiga dari bentuk logaritma, yaitu memindahkan koefisien logaritma menjadi pangkat pada numerus agar logaritma tersebut bersifat tunggal atau berkoefisien 1. Kemudian kita gunakan sifat kedua dari logaritma karena basisnya sama dan operasi hitungnya adalah pengurangan, menjadi log basis 2 dari A dibagi B pangkat 2. Kemudian, agar persamaan tersebut dapat dihitung, maka kita akan mengubah ruas sebelah kanan menjadi log basis 2 seperti ruas kiri, menjadi log basis 2 dari 2 pangkat 2. Kemudian, log basis 2 kita coret menjadi A per B pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Kemudian, setelah dihitung dengan menggunakan metode kali silang, diperoleh A sama dengan 4B kuadrat. Sekarang, kita akan menyederhanakan persamaan kedua seperti persamaan pertama. Dimulai dari sifat ketiga untuk memindahkan koefisien logaritma menjadi pangkat pada numerus. Kemudian dilanjutkan dengan sifat kedua dengan mengubah log basis 2 dari B dikurang log basis 2 dari A pangkat 2 menjadi log basis 2 dari B dibagi A pangkat 2. Kemudian, kita jadikan ruas sebelah kanan menjadi bentuk logaritma berbasis 2 seperti ruas sebelah kiri, menjadi log basis 2 dari 2 pangkat negatif 1. Kemudian, log basis 2 kita coret menyisakan B dibagi A kuadrat sama dengan 2 pangkat negatif 1. 2 pangkat negatif 1 kita ubah menjadi bentuk pecahan sesuai dengan sifat bentuk eksponen yang ketiga, menjadi 1 per 2. Kemudian kita melakukan metode kali silang dan menghasilkan A kuadrat sama dengan 2B. Sekarang kita substitusi nilai A dari persamaan pertama ke persamaan kedua. Menjadi dalam kurung 4B kuadrat pangkat 2 sama dengan 2B. Kemudian kita hitung 4B kuadrat pangkat 2 menjadi 16B pangkat 4. Kemudian kita pindahkan 2B ke ruas sebelah kiri menjadi 16B pangkat 4 dikurang 2B sama dengan 0. Sekarang kita faktorkan dengan mengeluarkan B menjadi B dalam kurung 16B pangkat 3 dikurang 2 sama dengan 0. Di sini diperoleh B sama dengan 0 dan 16B pangkat 3 dikurang 2 sama dengan 0. Di mana B tidak mungkin sama dengan 0. Karena numerus tidak boleh 0. Dan sekarang, kita selesaikan 16B pangkat 3 dikurang 2 sama dengan 0. 16B pangkat 3 sama dengan 2, di mana B pangkat 3 sama dengan 1 per 8 dan B sama dengan 1 per 2. Sekarang kita cari nilai dari A dengan mensubstitusi nilai B tersebut ke persamaan pertama. A sama dengan 4 dikali 1 per 2 pangkat 2 sama dengan 4. Maka diperoleh A sama dengan 1 dan B sama dengan 1 per 2.
Dan kita hitung pertanyaan pada soal tersebut, yakni nilai dari A dikali B. Kita substitusi nilai A dan B menjadi 1 dikali 1/2 sama dengan 1/2. Sekian materi yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan ini bermanfaat bagi kalian semua. Jika kalian menyukai materi dan cara mengajar saya, atau ingin memperdalam materi-materi matematika yang lainnya, kalian dapat memfollow saya di link berikut ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di materi selanjutnya.